bahwa dia punya anak disabilitas itu dianggap aib, atau dianggap beban, makanya masih banyak yang disembunyikan dan tidak diizinkan keluar rumah. Kutipan Presiden Indonesia ketiga Baharudin Yusuf Habibie menggambarkan kenyataan tentang perjuangan hidup dari orang-orang yang berbeda. Mereka tidak memilih untuk berbeda dan membuat perbedaan, tetapi ini adalah jalan hidup yang diberikan Tuhan. Sejak sadar dengan keadaan, tak sedikit mereka mengalami penolakan, bukan hanya dari keluarga, tetapi juga dari dalam diri sendiri yang masih berjuang untuk menerima. Ada sebagian dari mereka merasa hidup tidak adil, kehilangan harapan akan masa depan, hingga hidup dalam kepasrahan. Hasilnya, hidup mereka penuh ketergantungan dengan orang terdekat, khususnya keluarga. Nah, kalau mereka mengurus diri sendiri aja tidak mampu, cari makan buat dirinya sendiri aja tidak mampu, bagaimana nanti kalau yang menopang hidupnya itu sudah nggak ada? Secara matematika yang meninggal duluan bapak ibunya. Ikut kakaknya, belum tentu akan baik, karena yang satu kakaknya, yang satu enggak. Paling baiknya sebulan 2 bulan, udah yang gitu bosan. Terus apakah sudah disiapkan racun? Mungkin nanti kalau aku mati aku ngambil racun. Nah, mungkin kayak gitu ya, bisa. Tapi terus kalau misalnya anaknya sudah kita juga mentok ke anaknya, saya sampaikan juga, "Kalau bapak ibu kalian meninggal, kamu mau ngapain?" Pola pikir Sri itu pelan-pelan mengubah teman-teman disabilitas yang ada di sekitar tempat tinggalnya di Desa Klewor, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Namun, perjuangan Sri belum selesai. Dia harus memikirkan apa yang bakal bisa dilakukan bagi disabilitas. Pinjam di bank waktu itu 1,5 juta. Pertama kali saya punya mesin satu yang di pinggir tengah itu. Nah, jadi pertama saya punya mesin satu itu, terus mesin obras satu, terus mesin yang biasa saya pasang kodokan, jadi bisa buat mesin itik. Jadi pengganti lubang kancing. Jadi pertamanya hanya satu mesin, terus kebetulan saya punya uang nambah lagi beli, terus juga ada bantuan dari Kemensos, terus kami pinjem dari PT Pan Brother, tapi sampai saat ini tidak kami kembalikan. Terus juga dari Pertamina. Salah satu yang terinspirasi dari Sri adalah Giarto. Sejak tahun 2018, Giarto yang juga memiliki keterbatasan menjadi bukti bahwa perjuangan tak pernah mengkhianati hasil. Dulunya, Giarto lebih memilih berada di dalam rumah. Kini, berani dan bisa melakukan segalanya secara mandiri. Itu saya diajak 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali, itu belum gimana ya, belum percaya diri dan belum pengen keluar, masih ngurung di rumah gitu. Ya, setelah itu saking Bu Srinya apa nggih, wis kaya napa bosan apa piye lah ngajak nggih. Nah, akhirnya saya dibawain sama itu dari dinas, Pak. Dari dinas dan teman-teman dari disabilitas juga untuk mempercayakan kalau ini loh teman-temanmu disabilitas juga mau keluar dan mau bergabung bersama-sama di Karya Mandiri sebelum Krisna Patra berdiri. Butuh waktu lama baginya untuk berani bergerak, tapi pelan-pelan dia bisa. Giarto kini bisa menjahit di mini konveksi milik Sri meski tak memiliki kaki. Dia memanfaatkan tangan kanannya untuk menggerakkan dinamo, sementara tangan kirinya sibuk mengatur alur jahitan. Mesin jahit itu sudah dimodifikasi, dibuat khusus untuk digunakan 3 karakter tunadaksa. Untuk yang pijakan di bawah, paling bawah itu bisa digunakan untuk teman
polio, disabilitas daksa kaki, yang seperti saya contohnya, atau kakinya masih, istilahnya masih nyampe ke bawah, terus yang pijakan atasnya, atasnya itu bisa digunakan untuk teman disabilitas little people, dan untuk modifikasi yang atas, tuas di atas, nah itu bisa digunakan untuk, teman lumpuh layu kedua kaki, atau teman paraplegi kayak gitu, yang pakai kursi roda. Perjuangan Sri Setianingsih belum berakhir. Selain mempertahankan agar produksi terus berjalan, dia juga ingin rekan-rekannya tidak lupa pendidikan. Sri turut mengelola pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM untuk disabilitas. Dia dibantu salah satu guru dari SD Negeri 1 Klewor, Isnawati, dalam kegiatan belajar mengajar. Di sana, mereka belajar hal-hal dasar, membaca, menulis, berhitung, juga sekolah penyetaraan paket A, B, dan C. Sri juga akan terus berusaha agar mini konveksinya terus berjalan sekaligus menghasilkan. Perlahan, dia mendapat kepercayaan dari masyarakat sekitar dengan kualitas jahitannya. Kisah perjuangan disabilitas untuk lebih berdaya tak hanya di Desa Klewor, masih di Kabupaten Boyolali, tetapi berjarak sekitar 1,5 jam dari tempat Sri Setianingsih. Tepatnya di Pandawa Patra yang terletak di Desa Keposong, Kecamatan Taman Sari. Di Pandawa Patra, kami bertemu dengan sosok Haryono, sopir ambulans gratis yang peduli dengan tetangganya yang disabilitas. Terus saat itu saya dipertemukan dengan salah seorang penyandang disabilitas yang sekarang juga menjadi anggota di sini. Niku dalam kondisi sakit. Saya antar ke rumah sakit, saat sembuh, saya ajak kumpul. Saya ajak ke tempat saya kerja. Dengan kondisinya tersebut, saya ajak kerja di tempat saya waktu itu. Terus saya latih okulasi, terus ngerawat ternak dan lain sebagainya. Terus saya kepikiran, pastinya masih banyak teman-teman penyandang disabilitas yang diabaikan. Haryono membantu orang-orang disabilitas di sekitarnya untuk mandiri dengan memikirkan jangka pendek, menengah dan panjang lewat integrated farming di sekitaran rumahnya. Ada tanaman hidroponik untuk jangka pendek. Dia mengajarkan tanam sayuran sampai panen dan hasil panennya untuk pribadi. Selain itu, Haryono juga mengajarkan ternak ayam petelur, masing-masing anggota mendapat 5 ekor. Tujuannya agar protein dan sayur terpenuhi secara mandiri di rumah. Sementara yang ada di rumahnya fokus ke peternakan kambing. Tiap anggota mendapat jadwal piket untuk mengurus dan memberi makan kambing. Jadi itu kambing itu punya Pandawa Patra, support dari Pertamina. Bagaimana teman-teman itu bisa mengolah skill, mengolah kemampuan bagaimana tentang beternak. Makanya dari 15 ekor itu dipelihara di Pandawa Patra dengan berkelompok, sistem piket, dan lain sebagainya, banyak aturan yang kita terapkan, sehingga teman-teman itu untuk mengelola kambing itu, domba itu sudah tidak ada masalah lagi ketika 15 itu sudah beranak pinak. Jadi kita memang hasil dari budidaya kambing domba yang ada di sini, kita jualnya sedikit. Kita lebih utamakan ke anggota. Jadi satu anggota itu bakal kita pinjami 5 ekor calon betina, 1 ekor pejantan. Kenapa 5? Itu kita banyak pertimbangan. Jadi ketika kita pinjamkan totalnya 6 ekor, 1 pejantan itu, ketika 5 ekor itu beranak 1 saja, berarti anaknya kan 5. Ketika 5 itu beranak, anaknya boleh dimanfaatkan untuk keluarga. Misalkan yang 2 silahkan jual untuk beli beras, kebutuhan dapur. Yang 2 silahkan jual untuk keperluan sekolah, misalkan punya anak sekolah. Yang 1 wajib
untuk dijadikan induk tambahan. Jadi 1 kali siklus teman-teman itu punya tambahan 1 induk. Per apresiasinya, supportnya dari Pertamina Agustus 2024, kemarin Agustus 2025, total kambingnya itu menjadi 47. Salah satu anggota Pandawa Patra, Sugeng, mengaku tetap harus mencari rumput secara mandiri meski hanya menggunakan 1 tangan. Ini yang di sini semuanya sudah sekitar, yang domba waktu itu udah sampai 40, terus udah pada digulirkan ke rumah masing-masing. Yang udah dapat jatah itu udah 15 ekor. Kalau jenengan sudah dapat berapa? Kalau saya belum, Mas. Belum dapat giliran. Saya kan di sini sistemnya kayak arisan. Dipakai dikocok gitu. Jenengan belum dapat. Belum, mungkin bulan-bulan ini. Nunggu ini yang disapi. Haryono dan Sri Setyaningsih adalah 2 orang dari banyak orang Indonesia yang peduli dengan masa depan penyandang disabilitas. Mereka tidak meminta untuk dilihat dengan kasihan. Yang mereka inginkan adalah kesempatan untuk dilihat setara untuk hidup mandiri. Dari desa kecil di Boyolali, semangat itu tumbuh, mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Karena setiap orang, tanpa terkecuali, memiliki cara sendiri untuk berjuang dan berarti.